Makna spiritual lontar jumroh, perlawanan setan. Mina adalah tempat Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Peristiwa ini menjadi ujian keimanan yang sangat berat bagi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Melontar jumroh, simbol perlawanan abadi. Godaan iblis dan keteguhan iman. Sebelum sampai di tempat yang dituju, iblis datang menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam agar menghentikan niatnya. Iblis berusaha meyakinkan Nabi Ibrahim bahwa menyembelih putra sendiri adalah tindakan yang kejam. Namun dengan penuh keyakinan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah tersebut. Ia tahu bahwa tujuan iblis adalah untuk menyesatkannya dari jalan Allah. Nabi Ibrahim kemudian mengambil 7 batu kerikil dan melemparkannya ke arah iblis. Peristiwa ini menjadi simbol pelemparan jumroh pula. Iblis tidak menyerah begitu saja. Ia kemudian datang membujuk Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim. Iblis mencoba mempengaruhi Siti Hajar dengan mengatakan bahwa seorang ibu tidak akan tega membiarkan buah hatinya disembelih. Namun Siti Hajar juga menolak godaan iblis dan melemparkan batu kerikil ke arahnya. Peristiwa ini menjadi simbol pelemparan jumroh wusta. Terakhir, iblis mencoba menggoda Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Iblis mengira bahwa Ismail sebagai seorang anak muda, imannya masih lemah. Namun Ismail juga menunjukkan perlawanan yang kuat. Ia tetap teguh pada keimanannya dan yakin sepenuhnya akan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail kemudian bersama-sama melempari iblis dengan batu kerikil. Peristiwa ini diabadikan sebagai pelemparan jumrah Aqabah. Allah subhanahu wa ta'ala memuji upaya Nabi Ibrahim dan keluarganya karena berhasil menghadapi ujian yang sangat berat ini. Kisah ini menjadi pelajaran bagi umat Islam tentang pentingnya keteguhan iman dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi godaan iblis. Iblis dan godaannya yang tak pernah berhenti. Iblis selalu berusaha menggoda manusia untuk tidak menaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun kebaikan yang akan dilakukan oleh manusia, godaan iblis akan selalu datang menghadang. Al-Quran menceritakan ikrar iblis yang dinilai sesat dan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah menolak perintah untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, iblis meminta kesempatan hidup hingga hari kiamat untuk menyesatkan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ia, iblis berkata, Ya Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Quran Surat Al-Hijr 39-40. Melontar jumroh mengingatkan jemaah haji bahwa iblis senantiasa berusaha menghalangi manusia dalam berbuat kebaikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Anas ibnu Malik qala Rasulullah SAW, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abi Dawud. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya setan mengalir pada manusia di tempat darah mengalir dalam dirinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abi Daud. Melontar jumroh juga merupakan simbol kutukan kepada unsur kejahatan yang seringkali menghancurkan manusia. Selain itu, melontar jumroh juga mengisyaratkan tekad yang kuat untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan masyarakat. Pentingnya ketahanan dan soliditas keluarga. Keluarga merupakan salah satu ujian terberat bagi seorang muslim. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam adalah contoh nyata bagaimana iblis berusaha menggagalkan perintah Allah melalui godaan yang ditujukan kepada anak, ibu maupun ayah. Spirit jumroh memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya membangun ketahanan dan soliditas dalam keluarga. Kisah saling mendukung dan menghormati antara Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, dan Siti Hajar radhiyallahu an adalah bukti nyata kekuatan sebuah keluarga dalam melawan godaan setan. Kekuatan ini diwujudkan melalui ucapan takbir dan bismillah. Perlawanan yang ulet dan sekuat tenaga. Lemparan jumroh harus dilakukan dengan benda padat berupa kerikil, tidak boleh dengan benda cair atau benda lembek. Lemparan tidak cukup sekali, tetapi 7 kali dan harus mengenai sasaran. Hal ini artinya perlawanan terhadap setan dan sifat-sifatnya harus dilakukan secara ulet dan sekuat tenaga. Sifat-sifat syaitaniyah yang cenderung destruktif harus dikeluarkan, dilemparkan dan dibuang sekuat tenaga dari dalam diri manusia. Proses mengeluarkan dan melemparnya harus dipastikan tepat agar tidak salah sasaran dan dilakukan dengan niat yang kokoh, berulang kali, terus-menerus hingga kejahatan benar-benar sirna dari dalam diri manusia. Keikhlasan kunci perlindungan dari godaan setan. Setan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia dan godaannya tidak mudah dirasakan. Karena itu, hanya orang-orang yang hidup ikhlaslah yang akan mampu menanggulangi godaan setan itu. Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari godaan iblis karena keikhlasannya menjalani hidup untuk menaati perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun menghadapi ujian yang sangat berat untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Melontar jumarot pada intinya memiliki hikmah yang sangat besar sebagai lambang melempar iblis yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian dikenal dengan jumroh ula atau syura, jumroh wusta atau thaniyah, dan jumroh aqabah atau kubra.